bahkan bisa merusak gendang telinga. Jadi sampaikan dengan analogi-analogi yang rasional, ilmiah. Harusnya seperti itu Bapak Menteri Agama. Ini tidak mengajarkan, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satunya mengenai volume dan kualitas suara yang dihasilkan oleh pengeras suara, yaitu maksimal 100 desibel dengan kualitas suara yang bagus dan tidak sumbang. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid menyatakan tidak ada niat dari Menteri Agama Yakut untuk membandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing. Zainud menjelaskan bahwa Yakut sekedar memberikan perumpamaan dalam pernyataan itu tanpa bermaksud untuk membandingkan satu dengan hal yang lain. Karenanya saya ikut memohon kepada masyarakat untuk dapat memahami pernyataan Yakut dengan jernih dan proporsional. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait polemik ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila di Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji sesuatu yang sangat sensitif. Karena itu kami di sini sangat berhati-hati dalam mengemukakan pendapat kami agar tidak terjadi crash atau clash di antara rakyat dan pemerintah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, karena itu sebagaimana biasa, mari kita kutip beberapa kata atau kalimat yang ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yuhibbul fasad. Kami ulangin. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah sangat tidak menyukai sesuatu yang sudah baik diporak-porandakan. Sesuatu yang tenang adem dibikin kisruh. Politik pragmatis Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada kelompok atau individu atau orang, menteri, rakyat yang berbuat tidak baik dan tidak bagus di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu kami generalkan dalam penafsiran putih ini, artinya kami tidak ngeblok kepada Menteri Agama ataupun tidak ngeblok kepada rakyat yang terlalu arogan juga kami kira dalam mengkritiki kebijakan Menteri Agama. Nah, di sini kita kaji bersama. Pertama, kami mengkritisi seharusnya sebagai pemerintah yang diberi amanah jabatan wabil khusus Menteri Agama, kami kira ini bukan mengajarkan Menteri Agama, mohon maaf dengan segala hormat. Kami kira jabatan Menteri Agama itu adalah jabatan politis yang didapat dengan tidak mudah. Semua jabatan menteri didapat dengan tidak mudah. Itu orang-orang yang ahli strategi, finansialnya kuat, ya, dan punya koneksi yang kuat ke link penguasa, baru dapat jabatan menteri. Nggak bisa hanya modal intelektual, pintar, cerdas, mau dia profesor, tapi tidak punya link ke penguasa juga nggak mentah juga. Punya link ke penguasa tapi tidak punya visi misi dan tidak punya nasionalis serta tidak punya intelektual, ya mentah juga. Jadi harus komplit itu seorang menteri itu. Punya linknya kuat, background politiknya, powernya kuat, basis masa di rakyat kuat. Jadi seorang menteri itu bukan seorang yang abal-abal bahasa ini, bahasa sederhananya, tetapi orang yang
punya kualitas dan kapabilitas yang sangat mumpuni tentunya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan seorang kingmaker, kalau kami kira Menteri Agama sekarang ini seorang kingmaker ya. Beliau ketua umum GP Ansor ya. Terus Menteri Agama, anak seorang kiai, bukan seorang kiai biasa, kiai tokoh besar ya. Dan trik rekodnya, keluarga besarnya adalah orang yang sangat penting, orang berpengaruh di Nahdlatul Ulama dan di Republik Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi lah siapa beliau dan apa kapasitas beliau. Nah, makanya kami sayangkan bila seorang Menteri Agama mengeluarkan statement seperti itu. Seperti tidak ada bahasa yang lain. Nah, analogi yang keliru kami kira. Harusnya untuk mengkritisi suara azan yang dianggap tanda petik, tidak perlu menganalogikan dengan hewan. Itu seharusnya. Jadi, ya seperti kita dengarkan narasi tadi, Wakil Menteri mencoba mengklarifikasi. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara kelompok seseorang, bukan dimiliki oleh kelompok tertentu. Oke lah, mungkin kelompok GP Ansor atau NU bisa memaklumi Menteri Agama mengeluarkan statement seperti itu. Tapi negara bukan dihuni oleh Nahdlatul Ulama saja. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ya, ada Syiah, ada Sunni, dan ada Salafi, dan ada rakyat umumnya, ada rakyat yang bahkan rakyat yang nggak peduli dengan agama juga ada. Jadi ini majemuk ya, pluralis negara kita ini. Jadi sangat disayangkan kalau seorang Menteri Agama mengeluarkan statement seperti itu. Melukai, tentu saja melukai. Azan itu sangat sakral dalam Islam. Nggak perlu kami jelaskan karena beliau anak seorang kiai dan seorang ulama juga. Jadi nggak perlu kami jelaskan esensi azan itu. Jadi menganalogikan dengan seekor hewan sangat amat tidak rasional dan tidak intelektual serta tidak politis. Justru itu membuat kegaduhan. Makanya kami sandingkan dengan kalimat tadi. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Subhanallah. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah nggak suka dengan orang yang suka membuat kisruh dalam ketenangan. Negara ini sudah kisruh, jangan ditambah kisruh lagi wahai Menteri Agama. Jadi dalam hal ini kami mengkritisi sangat amat kebijakan tersebut. Harusnya jangan mengeluarkan surat edaran atau keputusan ataupun SK apapun istilahnya, jangan itu dulu. Kita step by step lah mengeluarkan peraturan sebagai, mohon maaf ini bukan mengajarkan, sebagai seorang salah satu bagian dari penguasa negara ini atau bagian dari pemerintahan, itu harus cerdik dan piawai agar bagaimana caranya kebijakan itu diikuti oleh masyarakat tanpa masyarakat merasa terzolimi, teraniaya oleh peraturan tersebut. Ingat, kita ini negara demokrasi, hukum di atas segalanya. Kita bukan negara otoriter, langsung mengeluarkan peraturan, ayo patuhi. Ya nggak bisa begitu. Rakyat Indonesia ini bukan orang bodoh. Ada profesor, ada kaum terpelajar, ada intelektual, ada demonstran, ada politisi pragmatis, ada ya oportunis dan segala macamnya, dan rakyat grassroots lainnya. Jadi bukan orang bodoh rakyat Indonesia, di 270 juta secara real dan de facto. Jangan dianggap orang-orang idiot, artinya orang-orang cerdas yang notabene mayoritas umat Islam bermain di NKRI ini. Nah, ini kita sayangkan. Makanya mohon maaf dengan segala hormat, yang paling terpukul dengan peraturan dikeluarkan oleh Menteri Agama sekarang ini adalah kaum Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Terpukul sekali. Karena selain Nahdlatul Ulama, itu hanya menggunakan speaker itu hanya untuk azan, iqomah saja, tidak lebih. Bahkan ada azan tok saja, iqomahnya nggak pakai speaker mereka. Selain Nahdlatul Ulama. Jadi yang paling dirugikan adalah Nahdlatul Ulama dalam kebijakan ini. Ini namanya jeruk tusuk jeruk. Mohon maaf Bapak Menteri, ya, jadi jenengan atau Anda memang kepleset kalau bahasa politik ya, tapi kami tidak perlu jelaskan lah behind the skin tentang peraturan ini, siapa yang bermain, kami paham betul, tapi tidak bisa kami sebutkan dalam konten ini, nggak nanti kena undang-undang ITE ya. Tapi dalam bahasa sekarang kami katakan Bapak Menteri Agama kepleset. Tetapi kami yakin ini bukan kepleset. Ini memang skenario yang sudah ditetapkan. Tapi itu sekali lagi ini etika saja yang tidak bisa kami jelaskan. Ibda Abil Basmalah sallu alaihi. Nah, itulah kritik kami kepada Menteri Agama. Seharusnya tidak boleh memakai analogi hewan. Harusnya sosialisasikan dulu. Rangkul para kiai, para alim ulama, diskusikan dulu.
Ini gimana caranya speaker biar agak kecil suaranya, tetangga-tetangga yang muslim ataupun non muslim biar aman damai. Ini kan menjelang Ramadan nih, gimana nih kita solusinya baiknya gimana. Jadi masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kiai-kiai yang mumpuni dalam ilmunya, itu dijadikan peraturan, baru membuat peraturan. Jadi masukan dulu dapat, baru peraturan keluar. Jangan kebalik, peraturan dibuat, habis itu melihat reaksi masyarakat bla 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 bla, kemudian di peraturan dicopot lagi, dicabut, atau peraturannya didiamkan begitu saja. Ini kan menurunkan wibawa dari pemerintahan itu tersendiri, dan ini menjatuhkan kualitas harkat martabat seorang presiden tentunya, karena menteri agama adalah pembantu presiden, mau tidak mau itu fakta dan jujur. Harusnya sosialisasikan dulu, memakai analogi-analogi yang realistis. Misalnya, kuping manusia hanya mampu mendengar kekuatan suara sekian persen, sekian. Kalau terlampau besar, maka akan terjadi kerusakan pada telinga manusia. Tidak masalah itu apakah suara dangdutan, suara pengajian, bukan itu esensinya. Yang esensinya adalah volumenya. Kalau terlalu besar, walaupun itu suara pengajian ataupun suara orang kiroah yang paling merdu sekalipun, kalau overload suaranya, maka gendang telinga tidak bisa menikmati, bahkan bisa merusak gendang telinga. Jadi sampaikan dengan analogi-analogi yang rasional, ilmiah. Harusnya seperti itu Bapak Menteri Agama. Ini tidak mengajarkan, ya. Selanjutnya, ibda' bil basmalah. Wallahu la yuhibbul fasad. Kami arahkan juga kepada rakyat. Tapi kami tidak bisa salahkan juga, ya. Sangat viral kita lihat bagaimana kaum emak-emak menginjak-injak foto Menteri Agama, bahkan kepala tanda petik hewan guguk, kepalanya diganti dengan Menteri Agama. Subhanallah, na'udzubillah, subhanallah. Ini sangat tidak kami setuju, karena itu bukan ciri khas rakyat Indonesia. Orang rakyat Indonesia santun sekali, santun. Tidak baik juga. Tapi karena yang melakukan emak-emak, siapa yang bisa melawan? Power is emak-emak. Kalau udah emak-emak yang turun ke jalan, mau Kopassus sekalipun, terpaksa turun topi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Tapi kami tidak bisa menyalahkan kaum emak-emak tersebut. Terlepas kaum emak-emak atau power emak-emak yang menginjak-injak, membakar, menyamakan kepala Menteri Agama dengan seekor guguk. Terlepas siapa bermain di belakangnya, kami tidak membahas itu, karena itu penting tidak penting bagi kami. Tapi yang penting adalah moralitas rakyat kita sudah menurun sekarang ini. Allahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan hal seperti itu. Merusak moral, merusak tatanan. Karena seorang ibu, seorang emak-emak adalah panutan untuk generasinya, untuk anak-anaknya di rumah. Jadi kalau emak-emak sudah mempertontonkan kelakuan-kelakuan yang amoral seperti itu, apa jadinya generasi kita berikutnya? Nauzubillah, subhanallah. Jangan seperti itu, wahai rakyat Indonesia. Boleh membenci, tapi tetap gunakan sisi manusia, sisi musyawarah mufakat. Demo silakan demo. Tidak perlu seperti manusia yang tidak berakhlak, menginjak-injak, menggantikan kepala Menteri Agama dengan kepala seekor guguk. Itu kan tidak baik. Dan itu bukan ciri khas bangsa kita atau rakyat Indonesia. Mari kita benahi lagi. Marah boleh, tapi tetap gunakan aturan-aturan yang rasional, yang edukatif, yang manusiawi, apalagi mengklaim beragama Islam. Al-akhir, wallahu la yuhibbul fasad. Jangan berbuat sesuatu yang Allah tidak sukai, merusak tatanan, amoral, berkata-kata kasar, berperilaku yang tidak baik. Allah tidak suka. Jangan kita buat hal-hal yang membuat Allah tidak suka, sehingga nanti azab dan murka Allah turun ke rakyat Indonesia atau ke negara ini. Nauzubillah, subhanallah, walhamdulillah, barakallah.